Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sahihnya dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang merupakan guru dari Atha bin Abi Rabah, berkata kepadaku, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Siapa wanita tersebut? Hadhil mar'atu sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf. Inilah wanita berkulit hitam yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita penghuni surga yang berkulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku mengalami sara'. Sara' itu bisa diartikan penyakit epilepsi atau ayan, atau bisa diganggu oleh jin, ya, sehingga mengalami sara', ya. Ini usra wa inni atakashaf, dan kalau saya lagi kambuh penyakitnya, maka sebagian dari aurat saya tersingkap. Fadu'ullaha li, maka doakanlah saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau ingin, kau bersabar dan bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kau ingin, aku berdoa kepada Allah agar kau disembuhkan. Tinggal pilih mana. Sabar dapat surga, atau saya berdoa penyakitmu akan sembuh. Maka wanita ini berkata, asbir, saya pilih bersabar. Walakinni atakashaf. Udu'ullaha alla atakashaf. Ya Rasulullah, tetapi saya akan sabar, tapi kalau saya kambuh, maka tersingkap sebagian auratku. Doakanlah kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku tatkala aku sedang kambuh. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakan wanita yang berkulit hitam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh seorang wanita penghuni surga yang dia masuk surga karena kesabarannya. Ya, dia memilih untuk bersabar daripada kesembuhan dari penyakit. Karena di balik kesabaran tersebut Nabi menjanjikan surga. Dan bagaimana wanita ini berkulit hitam, bukanlah wanita yang cantik jelita, yang menawan penampilannya, yang tasnya mewah atau sepatunya mewah atau mobilnya mewah. Seorang wanita berkulit hitam yang mungkin orang jika memandangnya tidak tertarik dengannya. Tetapi ternyata dia penghuni surga. Kenapa? Dia seorang wanita yang sabar. Ini tidak ingin auratnya sedikit pun terlihat. Maka dia berdoa atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menutup auratnya tatkala dia sedang kambuh. Ini dalil yang paling besar bahwasanya kesabaran mendatangkan surga. Dan terlalu banyak dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga adalah sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah bercerita tentang Ibadur Rahman yang Allah puji di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah ibadur rahman, mereka diberi balasan oleh Allah dengan surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar dalam menghadapi gangguan, sabar tatkala diuji, sabar dalam jalan ketaatan. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang orang-orang masuk surga karena kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum
wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Allah bercerita tentang penghuni surga kata Allah dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi, ya. Orang-orang yang takut dengan hisab mereka pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, maka bagi mereka kesudahan yang indah, mereka masuk surga yang kekal di dalamnya bersama dengan orang tua mereka yang soleh, bersama dengan istri mereka yang soleha, bersama dengan anak-anak mereka yang soleha. Maka malaikat masuk menemui mereka melalui pintu-pintu surga. Malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya masuk surga karena apa? Karena kesabaran. Karenanya kalau kita mau bicara tentang sabar, terlalu banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sabar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwasanya sabar disebutkan dalam Al-Quran aktsar min 90 mawdhi'an. Lebih banyak dari 90 tempat Allah sebutkan tentang sabar. Yang semua sebutan tentang sabar isinya pujian kepada sabar. Perintah untuk bersabar atau pujian kepada orang yang bersabar. Tentang surga bagi orang yang bersabar. 90 lebih Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sabar. Satu saja sabar disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan sabar adalah ibadah yang agung. Bagaimana lagi kalau disebutkan lebih dari 90 kali dalam Al-Quranul Karim. Karenanya hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang bahas suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sabar. Dan ini pembahasan ini perlu untuk kita ulang-ulang. Karena kita menyadari bagaimana kondisi kita untuk hidup di atas muka bumi ini penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Bahkan kita diciptakan di alam semesta ini memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang diuji dengan ini, terkadang diuji dengan itu, atau kita melihat orang sedang diuji. Ya. Hidup ini penuh dengan ujian. Kita harus menyadari akan hal tersebut. Dan kita perlu untuk mengingatkan diri kita tentang yang namanya sabar yang merupakan ibadah yang sangat agung. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan atau menciptakan alam semesta ini dan menciptakan antum di dalamnya adalah untuk menguji manusia di alam semesta ini. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian untuk menguji kalian, Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Jadi Allah ciptakan kehidupan, kematian, Allah menciptakan antum untuk menguji antum sekalian. Allah menciptakan alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Hud, kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian amalan yang terbaik? Allah menciptakan alam semesta untuk diuji. Allah menghiasi di atas muka bumi ini. Buat apa? Untuk menguji manusia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami yang menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Semua perhiasan kami jadikan di atas muka bumi ini, keindahan alam, harta, ya, dan semuanya liyabluwahum, untuk menguji mereka siapa di antara mereka amalan yang terbaik. Maka kita harus sadar bahwasanya selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dan kepada kamilah kalian tempat kembali. Peringatan dari Allah, selama Anda masih hidup, Anda pasti diuji. Entah diuji dengan keburukan, entah diuji dengan kemewahan, ya. Entah diuji dengan kemiskinan, kesusahan, entah diuji dengan harta, kesehatan, ya, kepintaran dan yang lainnya. Namun Allah ingatkan di akhir ayat, wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban.
Jadi intinya selama kita di muka bumi ini kita pasti akan diuji. Yang tidak mau diuji, mati saja ya. Selama dia masih hidup, dia pasti diuji. Lihatlah kenyataan manusia yang ada. Adakah seorang tidak diuji? Semua orang diuji. Siapapun strata ekonominya, siapapun apapun jabatannya, mau raja, mau presiden, mau rakyat jelata, mau ustadz, mau bukan ustadz, ya, mau orang fajir, mau orang soleh, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian orang diuji dengan suaminya, ya. Sebagian wanita diuji dengan suaminya nakal, suaminya tidak perhatian, suaminya tidak kasih nafkah. Sebagian suaminya ngomong tiap hari, saya mau poligami, tidak pernah poligami. Tiap hari menyakiti hati dan tidak pernah ada pembuktiannya. Nanti kalau sudah dibuktikan ujian berikutnya. Baik. Ada orang diuji dengan ya, orang tuanya. Saya kemarin baru ditanya, Ustaz, ibu saya Ustaz, ya, tiap hari ngomel, saya berbuat baik selalu diomelin. Bayangkan ada diuji dengan apa orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah berterima kasih. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tidak berterima kasih, selalu direndahkan. Apa kerjaanmu? Kamu apa manfaatnya jadi anak? Mana baktimu? Selalu ya, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan mertuanya. Betapa banyak wanita mengeluh diuji dengan ibu mertuanya. Ribut dengan ibu mertuanya terus. Ya. Itu tidak. Betapa banyak wanita mengeluh hidup dengan ibu mertuanya, ribut terus dengan ibu mertuanya. Ya. Seperti itu, namanya kehidupan. Ada seorang wanita diuji, ya, sudah lama menikah, sudah lama hidup, sudah tua, tidak ada yang melamar dia. Ya. Diuji dengan kesendiriannya, jadi jomblowati, ya. Menangis kepada Allah, ya Allah kapan saya bisa menikah. Sisi lain, ada yang menikah terus menderita. Kenapa? Suaminya brengsek. Ada seorang wanita diuji, sudah lama menikah, tidak punya anak. Selalu berdoa, ya Allah berikan aku anak. Enggak punya anak terus. Di sisi lain ada wanita diuji anaknya nakal-nakal. Jangan antum sangka ada orang hidup tidak diuji. Semuanya pasti apa? Diuji. Ya. Antum lihat, pejabat tidak diuji. Presiden tidak diuji. Ya. Pejabat, ya, orang menteri tidak diuji. Mereka juga diuji. Mereka juga dimaki-maki rakyat. Mereka juga dituntut rakyat. Setiap melakukan kebaikan dituduh yang tidak-tidak. Ya. Namanya ujian. Ya. Antum kira orang punya perusahaan besar tidak diuji? Diuji. Kita punya kawan-kawan, ada yang punya perusahaan besar. Mereka diuji juga. Diuji pas musim gajian. Waduh, ada 1000 pegawai harus digaji. Pikir mereka pusing. Pegawainya yang miskin-miskin yang mau digaji, enggak pusing, senang. Sebentar lagi gajian. Yang punya perusahaan mikir gimana menggaji mereka. Apalagi kalau sudah lebaran, THR, bayangkan. Tidak kerja sebulan dikasih bonus, gaji sebulan. Yang pusing siapa? Yang pusing yang punya perusahaan. Padahal perusahaannya apa? Besar. Jadi ikhwan, sudahlah. Ente jangan berkhayal tidak diuji dalam kehidupan ini. Apalagi jika antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi dijanjikan ujian. Lebih lagi dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mengaku-ngaku telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kalian akan diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga pernah diuji. Kami akan menguji mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana iman yang tidak benar. Jadi pasti diuji. Justru antum mengatakan kami beriman, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang ujian yang menimpa kalian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan penderitaan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabiat kehidupan, bahwasanya tidak ada orang yang tidak diuji dalam kehidupan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah, dengan kota Mekah. Dan engkau tinggal di kota Mekah, dan demi orang tua dan demi anaknya, ya. Apa yang Allah sumpahkan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Manusia diciptakan dalam kesusah payahan. Tidak ada, ya,
selalu happy itu enggak ada. Itu mustahil. Karena Allah sudah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir, belum lahir dia sudah bikin repot ayah dan ibunya. Dalam perut ibunya dia bikin ibunya muntah-muntah, susah, ngidam, bikin bapaknya setengah mati ya. Dia lahir dengan tangisan, dengan kepayahan. Ya, dan seterusnya, kehidupan kesulitan satu demi yang lainnya. Ya. Kemudian dia harus sekolah, harus belajar, susah atau tidak? Harus sekolah, harus belajar, dimarahin orang tua, diomelin orang tua, dimarahin guru, dikasih PR. Enggak ada yang santai-santai, semuanya setengah mati. Sudah remaja, kemudian belajar lagi, kemudian sekolah, kemudian cari pekerjaan, belum tentu diterima, lamar sana, lamar sini. Sudah punya duit, cari istri, setengah mati lagi ya. Ya, jomblo bertahun-tahun ya. Melamar sana ditolak, melamar sini ditolak, duit tidak ada ya. Kemudian akhirnya dapat seorang akhwat, ternyata akhwatnya masalah ya. Ternyata suka ngomel tiap hari, nuntut sana, nuntut sini, dapat mertua kurang ajar, waduh repot. Sebagian orang tidak begitu ya. Maksud saya, banyak orang mengalami seperti itu ya. Banyak ya. Penderitaan. Nanti sakit, nanti ini ya. Berusaha dikhianati orang, ditipu orang ya. Dan macam-macam. Nanti menjelang meninggal, kemudian dalam kondisi sakaratul maut dengan kepayahan, sudah meninggal, dikuburkan, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mengalami kehidupan alam barzah, dibangkitkan dalam kepayahan. Demikianlah manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia luput dari apa? Kepayahan. Dia akan hidup dalam kepayahan. Ini semua ayat mukaddimah yang saya sampaikan ingin menjelaskan kepada antum sekalian bahwasanya kita hidup dunia ini harus siap untuk diuji. Dan kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut dengan suatu ibadah yang namanya sabar, maka kita akan meraih surga yang sangat tinggi. Karena itu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 kali tentang sabar yang menunjukkan agungnya ibadah sabar tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu artinya menahan. Ya. Artinya seorang yang sabar, dia menahan lisannya, menahan hatinya, dan menahan jawarihnya, anggota tubuhnya. Dia menahan hatinya, jangan sampai dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha. Allah telah mentakdirkan demikian dan dia tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sabar dengan lisannya, dia tahan lisannya. Jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menahan anggota tubuhnya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami. Seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia tampar-tampar pipinya, kemudian dia robek-robek bajunya, jambak-jambak rambutnya, kemudian banting sana banting sini. Itu semua menunjukkan dia tidak sabar. Maka orang kalau mau sabar, menjalankan yang namanya sabar, dia menahan hatinya, menahan lisannya dan menahan apa? Anggota tubuhnya. Baru dikatakan dia telah bersabar. Dan ini memang ibadah yang tidak mudah, ibadah yang berat ya. Makanya kalau seorang yang bisa mencapai derajat sabar, dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Kata Nabi SAW, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang memiliki sifat sabar, tenang dalam menghadapi masalah, ya. Tatkala diuji dia bisa tenang, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan hatinya, dia bisa tahan anggota tubuhnya, maka dia telah beri anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena ganjarannya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala mereka tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sabar. Ini sering kita sampaikan tapi kita ulang-ulang lagi ya. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang sabar, mereka menyangka bahwasanya yang namanya sabar hanyalah sabar tatkala terkena musibah. Padahal sabar itu ada 3.
Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ala aqdarillah al-mu'limah, sabar tatkala mendapat musibah. Ini 3 jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran, meninggalkan maksiat butuh kesabaran, dan yang ketiga, tatkala terkena musibah juga butuh kesabaran. Mana di antara 3 sabar ini yang terbaik? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih baik daripada sabar tatkala terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar tatkala terkena musibah itu sabar terpaksa yang disebutkan oleh para ulama dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa. Dia tidak ada pilihan kecuali dia harus menjalani takdir Allah tersebut. Adapun sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu namanya as-sabr al-ikhtiyari, sabar pilihan. Karena di depan dia ada pilihan. Sekarang azan subuh. Dia milih untuk tidur lanjut ya dengan meletakkan selimut di wajahnya, atau dia milih bangun, cuci wajah, berwudu untuk pergi ke masjid. Ada di depan dia 2 pilihan. Tatkala dia memilih untuk pergi ke masjid, berarti dia sabar. Karena ada alternatif lain untuk melanjutkan tidur. Sama. Tatkala seorang meninggalkan maksiat, dia membuka HP atau dia membuka laptop, depan dia ada tontonan yang haram. Di depan dia 2 pilihan. Dia matikan laptopnya, dia matikan HP-nya, atau dia biarkan matanya memandang hal yang haram. Dia masih ada alternatif. Tapi kalau sabar, kena musibah, sakit, enggak ada alternatif. Ya sudah, mau diapain? Enggak ada pilihan sehat atau sakit. Pilihannya cuma apa? 1. Sakit. Ya. Dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sabar ikhtiyari, sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa tatkala terkena musibah. Dari sisi ini, para ulama mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulaikha untuk berzina, kemudian dia tolak, itu lebih afdal daripada sabar waktu dia dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya, karena tidak ada pilihan lain. Demikian juga lebih afdal daripada sabar tatkala dia dipenjara, karena tidak ada pilihan lain. Ya. Karena sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama ditinjau dari jenis kesabaran. Saya ulangi, bahwasanya secara jenis, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada jenis sabar menghadapi musibah secara jenis. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari secara kenyataan bisa jadi tidak demikian. Saya kasih gambaran sederhana. Ya. Secara umum bid'ah secara jenis lebih buruk daripada jenis maksiat. Jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah dia tidak bakalan bertobat karena dia merasa benar. Adapun orang melakukan maksiat dia merasa salah, suatu saat dia akan bertobat. Dari sisi jenis, maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Tapi kalau dari praktek, bisa jadi ada suatu bid'ah yang lebih buruk daripada, bisa jadi satu maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Contoh misalnya maksiat berzina, ya tentu lebih buruk daripada bid'ah tahlilan misalnya. Tentu lebih buruk. Karena zina, ya, rajam dan yang lainnya, ya, diancam di neraka dan macamnya. Ya. Tapi secara jenis, ya, kalau seandainya ada bid'ah dan maksiat satu level, maka lebih buruk apa? Bid'ah. Paham atau tidak? Ini ditinjau dari secara jenis. Saya katakan demikian pula, bahwasanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis dia lebih afdal daripada kesabaran tatkala terkena musibah. Kenapa? Karena sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sabar pilihan. Adapun sabar tatkala menghadapi musibah itu sabar terpaksa, ya, sabar terpaksa. Sama seperti seorang orang itu zuhud dia. Ya, memang zuhud, memang dia enggak punya duit, gimana mau enggak zuhud? Zuhud terpaksa. Yang satunya zuhud, dia punya duit tapi dia sedekahkan, zuhud pilihan. Mana lebih afdal, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa? Zuhud pilihan tentunya. Ini dia belum diuji aja, diuji dengan duit belum tentu apa? Zuhud ya. Tapi maksud saya itu yang menyebabkan sebenarnya mengatakan bahwasanya sabar
Menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis lebih afdal daripada sabar tatkala terkena musibah. Tetapi kalau ditinjau dari praktek nyatanya, bisa jadi sabar tatkala terkena musibah lebih afdal daripada sabar menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh, seorang putranya meninggal. Musibah atau bukan? Musibah. Tentu itu lebih berat, pahalanya lebih besar daripada dia hanya bangun pergi sholat subuh. Dia untuk bisa bangun sholat subuh dalam rasa ngantuk, butuh kesabaran. Dia harus lawan rasa ngantuknya, dia harus bangun, dia harus berwudu, pergi ke masjid. Ini pahalanya besar. Tetapi ditinjau dari kenyataannya, tentu orang yang diuji dengan putranya meninggal itu lebih apa? Lebih berat. Maka pahalanya lebih besar. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini kita dihadapi dengan 3 ujian. Ujian untuk menjalankan perintah Allah, ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan ujian untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita dari musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa bersabar tatkala kita menghadapi ini semua, ya? Bagaimana kita menanamkan sabar dalam diri kita agar kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk bersabar semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk selalu bisa sabar. Terkadang kita tidak sabar, itu manusiawi. Tatkala kita tidak sabar, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin semaksimal mungkin kita selalu bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada sabar tatkala terkena musibah. Apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita renungkan agar kita tatkala terkena musibah kita bisa lebih bersabar. Baik, yang pertama, hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, tatkala kita terkena musibah, maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan. Bahwasanya kehidupan isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji. Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji dan semua orang pasti akan diuji, ya, dan ada sebagian orang sedang diuji. Maka jangan Anda mengira hanya Anda sendiri yang diuji, masih banyak orang diuji. Ya akhi, subhanallah, kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Muadzinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya enggak, udah buta. Kondisi buta, kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta, subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat, ya, dan macam-macam. Dia enggak bisa melihat tapi dia tenang, dia muadzin, dia qomat, subhanallah. Kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia enggak tahu. Ya, kita enggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya, ya, tatkala Anda diuji, tahulah, yakinlah Anda bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga Anda juga diuji, teman Anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji. Ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Sebagian antum mungkin kena banjir. Ada yang kena banjir. Sudah berapa banjirnya? Baru sampai di lutut, tapi lantai 2. Di lutut lantai 2, masya Allah. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, masya Allah. Kemarin ada yang sampai lantai 3. Ya. Coba dia renungkan, masih banyak lebih parah. Ada yang mobilnya tenggelam, mobilnya. Mobilku ke bawah semuanya, masya Allah. Ada yang mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah. Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan. Sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Yang kedua, para hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Antum harus tahu bahwa ini semua sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum tidak mungkin menghindar dari ujian apapun. Kalau Allah sudah takdirkan musibah tersebut, tidak mungkin antum menghindar. Satu dunia ingin menyelamatkan antum dari ujian tersebut, tidak bakalan mampu. Sebagaimana dikatakan, ma akhta'aka lam yakun liusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak.
Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi SAW. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Sudah tercatat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Apapun yang menimpa kalian, menimpa jiwa kalian, ya, atau menimpa yang lainnya di atas muka bumi, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua dicatat sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menimpakan musibah tersebut telah tercatat. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih kalau ada yang menimpa kalian, musibah menimpa kalian. Karena sudah ditakdirkan. Jadi, tatkala sudah kita tahu sudah ditakdirkan, kita ya sudahlah, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Musibah apapun. Antum misalnya tahu-tahu dimaki orang. Ya sudah ditakdirkan. Antum santai aja. Antum pulang ke rumah, ternyata masalah dengan istri misalnya. Istri ngomel-ngomel, "Mas ini begini, abang tuh begini-begini." Subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah dicatat. Kamu bakalan ngomelin saya pada hari ini. Sudah. Mau diapain? Sabar. Sudah selesai. Antum tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Sudah ditakdirkan. Diapain? Ya. Seorang qadarullah, seorang wanita sudah berusaha menikah dapat suami yang buruk. Ternyata qadarullah. Mau diapain? Tinggal sekarang dia menghadapi musibah tersebut, apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata dia dijodohkan dengan lelaki seperti ini, sudah digariskan oleh Allah 50.000 tahun bukan sebelum menciptakan antum, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jutaan tahun yang lalu Allah sudah takdirkan si fulan begini, pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan dan terjadi banjir. Sudah ditakdirkan belum? Tidak. Ini meringankan diri antum. Ya sudahlah, enggak bisa kita hindari, percuma. Ngomel sana ngomel sini tidak akan bisa dihindari. Yang kita lakukan sekarang bagaimana menghadapi musibah tersebut. Berikutnya yang membantu kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus yakin kalau musibah datang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, maka dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tasubbul humma, fa innaha tudhibu khotaya ibni Adam, kama yudhibul kir khobatal hadid." Janganlah kalian mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Alat pandai besi, ada besi berkarat, ditempa, dibakar sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang. Sama, seorang terkena penyakit demam, dosa-dosanya berguguran, itu